Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita boleh bertemu, berjumpa kembali di dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan seluruh kehidupan kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu kasih setia dan keadilan Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan, kasih setia dan keadilan Tuhan. Mari kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-36 ayat yang ke-11. Mazmur 36 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya percaya bahwa kita sekalian rindu menikmati kasih setia dan keadilan Tuhan di dalam hidup kita. Menjalani hari-hari kehidupan yang kadangkala situasinya mudah berubah, kondisinya mudah berubah. Ketidakadapastian di tengah-tengah kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Kehidupan yang temporer. Nah, itu sebabnya saya percaya bahwa setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, tentunya kita berharap, kita merindukan kasih setia dan keadilan Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, pagi hari ini lewat firman Tuhan kita belajar bagaimana supaya kita boleh menikmati kasih setia Tuhan, kita boleh menikmati keadilan Tuhan di dalam kehidupan ini, menjalani hari-hari kehidupan di dalam dunia ini. Yang pertama, yaitu kita harus mengenal Tuhan. Hal yang pertama, kita harus mengenal Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11, bagian A, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu merenungkan di dalam hidup ini sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan di dalam hidup ini. Karena apa? Standar pengenalan kita akan Tuhan di dalam hidup ini menjadi sebuah jaminan di dalam hidup ini untuk apa? Kita menikmati kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Kita sadar bahwa kasih setia Tuhan adalah kasih setia Tuhan yang apa? Yang selalu baru. Kasih setia Tuhan yang tiada pernah habis-habisnya di dalam hidup ini. Nah, untuk kita menikmati dan mengalami kasih setia Tuhan yang selalu baru, yang tiada pernah habisnya di dalam hidup ini, mari kita mau kembali kepada diri kita. Sudahkah kita mengenal Tuhan dengan benar di dalam hidup ini? Sudahkah kita mengenal Tuhan, siapa Tuhan sesungguhnya di dalam hidup ini? Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah menikmati, mengalami kasih setia Tuhan yang baru, kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan itu di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Lewat apa? Kita membangun relasi, membangun sebuah hubungan, keintiman dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Melalui kita membaca firman Tuhan. Melalui apa? Kita bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Lewat persekutuan, lewat doa, lewat kita membaca firman Tuhan. Maka apa? Kita akan semakin mengenal Tuhan di dalam hidup ini. Dan
Itu menjadi jaminan bagi kita untuk kita menikmati dan mengalami kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, hal yang kedua untuk kita menikmati keadilan Tuhan di dalam hidup. Hal yang kedua yaitu apa? Dengan jelas kita harus hidup dengan tulus hati. Kita harus hidup dengan tulus hati. Dalam ayat yang ke-11 bagian B, firman Tuhan mengatakan, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kadangkala menjalani kehidupan ini ada hal-hal yang kurang adil mungkin. Kita alami dalam hidup ini. Seolah-olah tidak ada keadilan di dalam kita menjalani hidup ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Tapi pagi hari ini, lewat firman Tuhan bahwa ketika kita hidup di dalam ketulusan, maka apa? Kita akan menikmati keadilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Hidup dengan tulus hati bagi orang yang tulus hati. Hidup dalam ketulusan hati adalah sikap yang apa? Hidup yang jujur. Hidup yang bersih. Dan apa? Ikhlas. Hidup yang bagaimana? Hidup yang tidak berpura-pura. Hidup yang apa? Tidak munafik. Tidak hidup dalam apa? Kepalsuan. Kalau kita hidup di dalam keadaan tulus hati, tidak hidup di dalam kepura-puraan, tidak hidup di dalam kemunafikan, tidak hidup di dalam kepalsuan, hidup dengan sikap hati yang jujur, sikap hati yang murni, sikap hati yang ikhlas, maka saya percaya Tuhan akan menyatakan keadilannya di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan menyatakan pembelaannya, pertolongannya di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya pagi hari ini, di tengah-tengah kita menjalani aktivitas di sepanjang hari ini, yang pertama, yaitu teruslah belajar hidup mengenal Tuhan di dalam hidup ini. Dan yang kedua, hiduplah dengan tulus hati di dalam kita menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan, dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna kami nikmati di dalam hidup ini. Kami mau melangkah bersama Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.